Jadi, nama aku adalah Jemima Argo Ayu Gabriela C, tapi biasa atau akrab dipanggil sebagai Jemima. Jadi, poin utamanya atau judul besar yang akan aku bahas pada hari ini adalah mengenai tawuran yang terjadi baru-baru ini. Tapi sebelum itu, aku akan membahas terlebih dahulu kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang dari terjadinya masalah tersebut. Nah, seperti yang mungkin beberapa dari orang ketahui bahwa ada yang namanya mobilitas sosial. Dan mobilitas sosial ini sendiri pun sudah terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari mobilitas sosial? Biar gak pada bingung, jadi aku akan memberitahu apa itu mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu memiliki dua makna atau dua artian. Makna yang pertama dapat diartikan sebagai perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Tapi mobilitas sosial juga dapat diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena belum sampai ke konflik utama kita, yaitu tawuran, kita akan lanjut ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat ketiga. Nah, jadi tingkat ketiganya apa sih? Nah, tingkat ketiganya itu adalah konflik. Jadi konflik ini disebabkan oleh adanya pluralitas yang baru tadi kita bahas. Pluralitas adalah sebuah perbedaan, dan konflik sendiri pun memiliki artian pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan. Jadi kira-kira apa sih tawuran antar pelajar itu secara lebih jelas dan lebih detail? Ayo kita bahas. Nah, jadi tawuran ini masih dapat dikatakan sebagai hot news atau berita hangat karena baru saja terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya pada 16 September 2024 tahun ini. Dan kasus ini pun terjadi tepatnya pada Jakarta Barat, Jalan 3, Cengkareng. Sebelum tawuran ini ternyata diketahui bahwa awalnya mereka sudah terjadi sebuah keributan di sosial media, yaitu Instagram. Di sosial media ini mereka ribut, bertengkar, adu kata-kata sampai akhirnya menghasilkan mereka membuat sebuah perjanjian untuk melakukan aksi tawuran. Dan sampai akhirnya di waktu yang tidak diperkirakan, mereka bertemu di satu tempat, yaitu Pesakih di Kalideres, karena diketahui awalnya korban sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya di Pesakih Kalideres, lalu tiba-tiba tanpa sengaja bertemu dengan sang pelaku. Lalu sampai akhirnya sang pelaku langsung mengajak duel dan akhirnya terjadilah aksi tawuran tersebut. Karena tawuran tersebut yang terjadi akhirnya memberikan dampak buruk bagi kedua pihak, terlebih lagi bagi pihak korban, yaitu MA. Jadi korban bernama MA ini mengalami luka bacokan parah di bagian mulutnya karena terkena bacok oleh pelaku, yaitu MR. Setelah korban dilarikan ke rumah sakit pun tak lama terdapat polisi yang datang ke tempat tersebut. Polisi pun menyelidiki dan mendapatkan hasil bahwa ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus tawuran tersebut, yakni pelaku yaitu MR dan juga korban MA, dan khususnya masing-masing dari teman MR maupun MA. Setelah menyelidiki siapa saja yang berkontribusi atau terlibat dalam kasus tersebut, polisi pun akhirnya menyita setiap barang-barang tajam yang mereka gunakan untuk tawuran. Dan setelah itu polisi pun menyelidiki lebih dalam lagi mengenai kronologi yang terjadi. Lalu akhirnya polisi memutuskan untuk mengenai sanksi kepada pelaku, yakni MR, yaitu pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 mengenai pelindungan anak. Lalu opini saya mengenai masalah tersebut, menurut saya solusi yang dijalankan sudah sangat baik. Tapi mungkin tambahan dari saya, boleh juga setiap yang terlibat, mau teman dari pelaku ataupun korban serta teman-teman dari korban pun juga menurut saya harus dikenai hukuman, karena bagaimanapun juga mereka tetap terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Jadi sebuah kesimpulan yang dapat kita tarik dari masalah yang telah saya jelaskan adalah sebuah masalah kecil yang mungkin diawali dengan sosial media seperti yang terjadi itu dapat menimbulkan masalah yang besar. Lalu kita juga dapat lihat bahwa benar adanya kalau konflik sosial ini akan dapat memberikan kerugian bagi kita. Namun kita pun dapat melihat bahwa konflik sosial ini sendiri pun dapat memberikan dampak baik bagi kita. Apa sih dampak baiknya? Nah, itu dia. Dampak baik yang dapat diberikan adalah kita dapat mengevaluasi diri kita. Lalu kita pun juga dapat melihat masalah ini dari perspektif Kristen. Kita dapat melihat bahwa kita semua ini diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda, memiliki keunikan masing-masing, entah dari suku, dari ras, agama, ataupun yang lainnya. Namun, di tengah-tengah perbedaan itu, kita pun juga harus tahu bahwa kita ini sudah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Setiap perbedaan itu telah dipatahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap perbedaan yang ada telah disatukan kembali di dalam tubuh Kristus. Jadi, tidak terasa dengan waktu yang singkat, saya sudah menjelaskan apa yang harus saya jelaskan di sini. Kiranya informasi yang dapat saya berikan dapat berguna bagi setiap kalian yang menonton, dan juga kiranya maafkan saya jika ada kesalahan kata sama berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati.